kasih Anda masih bersama kami di pra-event debat kelima calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Luar biasa, semakin meriah suasana di MNC Conference Hall. Kami akan kembali berbincang-bincang dengan para narasumber yang telah hadir di sini. Saya ke Mas Aiman dulu. Mas Aiman, setelah COVID-19 ini bisa dibilang pasca COVID-19 banyak yang berubah dari penanganan kesehatan. Dari pandemi kemarin banyak sekali negara yang gagap termasuk Indonesia menangani pandemi global karena pandemi sebelumnya 100 tahun sebelum 2020. Kira-kira menurut Anda seperti apa penanganan kesehatan untuk mengantisipasi jikalau terjadi lagi? Iya, sebelum saya masuk kesehatan, saya mau luruskan tadi ya, kait dengan bansos. Tadi sebutkan bahwa bansos yang menterinya adalah dari PDIP ya, PDIP kemudian kan mendukung Ganjar Mahfud. Saya mau tanya, ini data sederhana aja, ini fakta sederhana aja. Pernah nggak lihat mensos di pembagian bansos? Pernah nggak? Tidak pernah, itu kan pertanyaan. Sebelumnya, sekarang kan maksudnya. Ini bicara soal pemilu. Kan pemilu ini naik, 2024 naik 20 triliun loh bansosnya. Terus kemudian disampaikan oleh ketua umum partai yang notabene adalah pendukung Prabowo Gibran. Ada Pak Erlangga, ada Bang Zulkifli Hasan, PAN dan Golkar. Yang keduanya menyampaikan bahwa ini bansos dari Pak Jokowi ya, tolong rekam, tolong rekam. Berarti narasinya mereka sendiri yang membuat? Kita tidak tahu, yang jelas pernah nggak kemudian ditemukan bahwa Bu Risma misalnya yang ia adalah Menteri Sosial, ia membagikan bansos. Jangan-jangan Bu Risma juga nggak pernah hadir pada saat rapat bansos karena nggak pernah diundang. Nah ini salah kalau nggak pernah hadir pada saat rapat bansos karena anggaran 2024 untuk bansos diputuskan pada tanggal 7 November 2023 di sebuah rapat terpusat yang memimpin rapat tersebut adalah Ibu Risma. Jadi ini juga yang menyesatkan nih informasinya. Pertanyaannya begini, rapat itu Ibu Risma pada tanggal 7 November 2023. Itu diputuskan untuk hal yang satu hal. Tapi kemudian penambahannya, kemudian pelaksanaannya, lokasinya. Itu kan ada rapat-rapat lanjutan. Pernah nggak Bu Risma diajak rapat? Jawabannya saya yakin tidak ada. Tadi udah saya sampaikan. Pernah nggak Bu Risma kemudian hadir dalam pembagian bansos? Tidak ada. Rapatnya yang pernah nggak Menteri dari PDIP hadir dalam pembagian bansos? Rapatnya yang mimpin Ibu Risma. Penganggaran ditentukan bersama. Yang nentuin siapa besarnya? DPR. DPR terdiri dari banyak komisi. Komisi perwakilan semua partai. Di mana partai dari 01 pun hadir, partai dari 03 pun hadir. Ya kan? Dan yang tadi saya sampaikan rapat untuk anggaran 2024 yang pimpin Ibu Risma. Jadi jangan fitnah Pak Jokowi seolah-olah Bapak Jokowi itu nggak mengundang Ibu Risma dalam rapat-rapat tersebut. Gitu. Jangan. Bukan, ini bicara fakta. Saya nggak bicara soal Pak Jokowi ya. Ini bicara soal pernahkah kemudian Bu Risma membagikan bansos? Membagikan bansos. Pernah jawabannya kan? Pada saat 2024 ini atau 2023 pada setelah masa kampanye. Tidak pernah jawabannya. Itu kan pertanyaan. Kenapa? Ada apa di balik ini semua? Tadi kan fitnah. Mungkin sebenarnya yang perlu harus diklarifikasi itu bukan siapa ikut rapat, siapa yang memutuskan. Kenapa yang bagiin bansos bukan mensos? Kenapa yang bagiin bansos itu Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Ekonomi, yang dari Partai PAN dan Partai Golkar. Kenapa mereka semua yang bagiin? Padahal bansos harusnya dibagiin Presiden, oke lah. Tapi sama mensos kenapa? Bansos harus itu sama ketua partai. Bansos itu bukan hanya di bawah mensos. Bila ada berbagai jenis bansos sudah disampaikan bansos tadi. Ini dari Pak Jokowi, jadi pilih anaknya Pak Jokowi. Nah ini kan namanya yang jadi namanya cherry picking. Cherry picking. Ya, jadi 01 bukan cherry picking itu dia cuma ngambil satu momen di mana misalnya satu momen di mana yang ini yang diajak, ini enggak diajak. Berarti benar. Padahal tapi berarti benar. Semua menteri tapi berarti benar. Semua menteri ada jadwalnya. Benar enggak? Semua menteri ada jadwalnya. Berarti sebenarnya paslon nomor 2 mengakui bahwa memang ada ketua partai kami yang membagikan bansos dan bilang gitu dari Pak Jokowi, tapi nggak semuanya kok, berarti tetap ada. Dan tidak semuanya Pak Jokowi pergi dengan Mendak, itu cherry picking. Enggak. Kita nggak mempermasalahkan Pak Jokowi itu punya hak membagikan bansos. Jangan terlalu panik. Gini, jawab dulu aja. Berarti benar bahwa ada menteri dari PAN dan menteri dari Golkar. Tapi benar nggak ada menteri yang lain yang Mas pernah lihat diajak Pak Jokowi untuk bagi bansos? Tapi itu benar nggak? Salah nggak? Benar.
Tapi yang saya sampaikan menurut benar Bang nggak? Billy, Enggak, menurut Mas, membagi menurut Mas, bansos bahwa ini ada Mendak Nih. yang tidak berurusan Mensos, urusan sebagai sosial. Itu salah nggak? Itu salah nggak? Itu salah nggak? Itu dulu dijawab. Sebentar ya. Itu dulu Sebentar. dijawab. Saya mau Kalau tanya, nggak bisa saya mau dijawab, tanya, Mas. nggak apa-apa. Berarti Mas Billy sebenarnya mengakui tapi nggak mau jawab. Mas, saya nanya Mas sekarang. Saya pernah menjawab sebagai staf khusus. Saya mendampingin presiden. Waktu itu presiden juga bagi bansos PKH. Salah nggak saya sebagai staf khusus dampingin Bapak? Enggak Ya masalah. udah, enggak toh. Enggak. Berarti Ini pernyataan Mendak bukan Mas Billy. dampingin presiden bagi bansos nggak salah juga dong. Ada ketua partai. Nggak salah juga dong. Membagikan bansos dan Iya. bilang itu dari Pak Jokowi. Jadi pilih anaknya Pak Jokowi. Itu Iya. aja. Itu benar. Tadi kan Mas jawab pertanyaan saya, salah nggak? Enggak kan? Enggak, Salah, ya itu aja. udah. Kita nggak ngomongin Mas Billy, kita ngomongin menteri yang nggak sesuai dengan tupoksinya. Kira-kira gitu. Ya, staf sus juga nggak sesuai tupoksi waktu itu bantu bansos. Saya tanya Oke, Mas baik. benar apa salah? Enggak katanya, ya udah. Baik Mas Aiman silakan. Bansosnya udah ya, sekarang bicara kesehatan ya. Iya. Bicara kesehatan ini Mas Ganjar Mahfud ada program ya, 1 desa, 1 nakes, 1 vaskes kan gitu ya. Kalau kita bicara misalnya nih di wilayahnya Bung Billy aja di Papua, itu rasio dari nakes itu 0,03%, artinya 3/10.000. 3 nakes menangani 10.000 warga. Targetnya berapa sih? 1 nakes, 1 tenaga kesehatan per 1.000 warga. Artinya di sini ada kesenjangan yang luar biasa. Dan yang punya data sedetil ini hanya pasangan Ganjar Mahfud. Ia punya data, ia punya tujuan, ia punya program yang akan dijalankan jelas. Satset gercep. Saya ke Bung Billy. Bung Billy, bagaimana kemudian untuk memastikan pemerataan infrastruktur kesehatan yang tadi disinggung juga, termasuk juga tenaga kesehatan yang masih honorer juga kan. Mereka juga perlu untuk dipastikan kesejahteraannya. Jadi strategi yang akan dipergunakan dalam visi misi Astacita Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ada 8 program utama dan ada 17 program turunan. Di dalam 17 program turunan itu beberapa yang berhubungan langsung dengan kesehatan adalah peningkatan anggaran kesehatan secara demi tahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan rasio kesehatan tadi Mas Aiman sampaikan itu akan juga ditingkatkan dengan strategi omnibus kesehatan, di mana omnibus kesehatan itu akan mempermudah para dokter untuk memperoleh license, nggak dipersulit lagi. Kemudian para dokter untuk membuka praktek juga tidak sesulit sekarang. Dan kemudian peningkatan jumlah rumah sakit yang berkualitas untuk masyarakat. Dan itu sudah konkret ditunjukkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi menggandeng Pak Prabowo untuk beberapa tempat di provinsi di seluruh Indonesia. Itu membuka rumah sakit berstandar internasional. Saya bisa memberikan testimoni. Salah satunya 2 tahun lalu saya ikut dalam rombongan yang sama, di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo meresmikan sebuah rumah sakit di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Dan itu kualitasnya luar biasa sekali. Baik. Ini yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo nanti. Baik, sebelum- Mas Billy, Mas Aiman kita tahan dulu, kita lihat seperti apa situasi di lapangan saat ini. Ini nampak Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah bersama-sama. Kita tampilkan dan secara berbincang utuh ya bersama. gambarnya ya. Boleh ditampilkan secara utuh? Iya. Ini di rumah pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3. Kita dengarkan wawancara bersama rekan kami Pasuri. Baik, saat ini pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah bersama-sama di rumah pemenangan. Setelah tadi Pak Mahfud sempat Baik, kita kembali ke lapangan. Baik, setelah tadi Pak Mahfud sempat menghadiri beberapa kampanye akbar, sementara Pak Ganjar ini memilih hanya berolahraga dan kemudian istirahat untuk menghadapi debat pamungkas malam ini. Oke, di sudut kiri layar kaca Anda pemirsa, di sudut kiri di atas sudut kiri, ini adalah
suasana di arena debat yang tentu saja masih kosong. Kita akan lihat nanti semakin ramai nanti mendekati pukul 7 malam terjadwal dari debat KPU. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda ini suasana ya, suasana Di dalam mobil. Di dalam mobil. Apakah ini Pak Anies dan Pak Muhaimin tadi ya kelihatannya Betul, ya? dan kanan bawah adalah suasana terkini di Rumah Kertanegara, kediaman dari Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya.